Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya ke review dikit di penggunaan saya di ROM Nusantara Project 1.1 yang terbaru ya untuk Redmi Note 8 Giga guys. Jadi penggunaan saya di sini buat game sosial media dan gamenya mantap, enak, stabil, smooth, legend, dapat sensitif layarnya dapat dan enak ya buat ngegame di sini. Kalian bisa lihat nanti saya akan review dikit penggunaan gamenya, gameplaynya. Dan di sini sayangnya masih ada kekurangannya, masih ada bugnya dan menurut saya lebih enak di versi sebelumnya. Tapi kalian bisa lihat aja review singkatnya di video ini. Sebelum kita mulai, kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit dari penggunaan saya untuk di ROM Nusantara Project 1.1 di Redmi Note 8 Giga ya. Oke, di sini bawaan ROM-nya nggak ada kamera guys. Jadi kamera saya tambahin pakai Gcam dan awalnya bisa ya guys. Dan ternyata setelah saya berapa lama, berapa jam kameranya errornya bukan di bagian foto. Kalau foto bisa di bagian video yang error, portrait harusnya bisa juga portrait, yang tetap bagian error itu di bagian video guys. Jadi kayak gitu. Biasanya kalau saya ngerekam pendek ataupun panjang tetap di error ya, durasinya error, videonya nggak jalan, suaranya nggak ada ya kayak gitu. Kita tes aja bentar. Ini kita biarin 14 detik lah kurang lebih, kita lihat hasilnya aja ya. Oke, begitu padahal tadi 14 detik dan di sini hasilnya 1 jam 52. Ini error ya. Suaranya juga nggak muncul. Durasinya kelihatan error. Dan ini nggak enak ya, intinya saya nggak tahu kalau diganti kernel bisa normal atau nggak tahu ya, karena kita belum coba, ini masih bawaan guys. Dan di sini juga saya install modul Magis ya, tapi saya cuma pakai modul buat unlock PUBG dan saya akan tes di game ya. Di game sendiri enak juga, buat ngegame juga mantap ya, karena di sini penggunaan saya buat game sosial media dan lebih banyak ngegame guys, dan ngegame itu mantap di sini, mantap kok. Enak padahal buat ngegame, cuma nggak tahu kenapa kamera bawaannya nggak ada ya, sayang banget. Padahal di PUBG Smooth Extreme saya cobain itu mantap. Dan yang CPU Z sama aja ya, 202610, clock speednya sama. Dan yang lainnya sih kayak gitu. Kita buka di tentang ponsel aja langsung guys. Tentang ponsel. Oh ya, dari status barnya sama aja ya. Sama aja, cuma di sini nggak ada perekam FPS info, nggak ada. Terus Nusantara Parts-nya nggak ada juga. Yang lainnya sama ya. AOD-nya kayaknya nggak ada ya dari status bar. Untuk recordernya kayak gini normal, tapi beda ya interface untuk. Dan di setting tentang ponsel Nusantara Project kayak gini ya. Ini pakai kernel dari Just a Kernel. Jadi di sini entah kenapa saya tumben cobain kernel ini dan ini cocok aja di device yang saya pakai di Redmi Note 8 buat ngegame cocok ya. Cuma nggak tahu di bagian video masih ngebug. Dan kalau ganti kernel ngebug atau enggaknya saya nggak tahu ya, karena kita belum cobain di sini guys. Nggak tahu saya pengen cobain atau pengen ganti ROM lagi. Next saja kita lihat ya. Dan kita lihat yang lainnya dari setting FC developer. Di sini free RAM-nya 1,6 dan sedikit lumayan boros ya. Jadi wajar ya, semakin besar file ROM-nya, RAM-nya semakin banyak makan tuh wajar, apalagi settingan fitur-fitur banyak ya, dan itu saya wajarin. Kalau kalian pengen free RAM gede di RAM 3 mungkin pakai ROM yang simple kayak Lineage, Pixel mungkin bisa ya. Jadi kayak gitu. Dan di sini 1,6 ya, lumayan lah. Dari varian RAM 4 ini guys. Gesturnya kita lihat space. Di sini kayak gini doang untuk gesturnya guys. Dan yang lainnya sama aja ya, suara, tampilan semua sama. Ini mirip-mirip dengan Corvus sebenarnya guys, interface-nya ya.
Dan kita lihat aja langsung di penggunaan baterai ya guys. Di sini penggunaan baterai sisa 13%. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan penggunaan layarnya 6 jam 45 menit. Pengisian penuh terakhirnya 16 jam yang lalu. Jadi kayak gitu. Dan ini kalian bisa lihat penggunaan baterainya ya. Ini lumayan. Saya dapat ngegame 1 jam 51 menit, hampir 2 jam. Streaming YouTube 1 jam dan penggunaan layarnya 6 jam ya. Jadi kayak gitu untuk penggunaan saya, dan di sini menurut saya sudah cocok ya, karena smooth extreme hampir 2 jam lumayan lah. Dan saya ngegame sampai baterai 13% ini nggak nge-lag, walaupun sudah lowbat nggak nge-lag ya. Cuma lebih enak sih pas sudah suhu, pas baterainya banyak ya ngegamenya, biar nggak sambil ngecas guys. Dan di sini untuk penggunaan Bluetoothnya normal aja ya, Bluetooth bisa normal. Dan di hotspot juga bisa normal. Semua normal kecuali di bagian video guys, videonya lock. Untuk di kartu juga banyak opsinya. Jadi kayak gitu ya untuk review singkatnya guys di ROM ini. Dan CPU trolling testnya juga harusnya normal ini ya. Kita lihat aja performa CPU trolling testnya langsung. Oke, masih normal ya. Jadi kita tes saja buat gamenya aja langsung ya, biar cepat. Kita tes performa game di ROM Nusantara Project ini guys. Oke guys, jadi kita akan tes di game PUBG Mobile ya untuk penggunaannya. Dan di sini saya pakai grafis smooth extreme atau 90 fps sama aja. Jadi di sini tetap stabil nih 60 fps. Dan kalau kalian pakai kernel tertentu, maka mungkin bisa lebih bagus ya, karena lebih sensitif, lebih licin. Cuma nggak masalah, kita pakai bawaan aja dulu di sini guys. Dan audionya bisa high ya. Ini smooth extreme-nya bukan pakai bawaan ROM atau bawaan kernel atau apalah, ini pakai modul guys, tambahan modul ya. Dan bisa pakai tambahan aplikasi, cuma saya pakai tambahan modul aja. Dan kita tes buat performanya aja bentar ya. Oke guys, jadi kita tes aja bentar ya. Kita
Oke guys, jadi untuk suhunya masih aman sih menurut saya untuk di gamenya guys. Jadi dari tadi saya ngegame suhunya 40 derajat guys. Jadi ini kurang lebih mantep ya buat ngegame dari kernel bawahnya aja. Dan sensitif layarnya pas di dalam game juga mantap, licin layarnya terasa kok. Sensitifnya terasa dan enak lah. Intinya ini enak buat ngegame ya, walaupun masih ada kekurangannya guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya ya untuk kalian yang mau cobain di ROM Nusantara Project nih guys. Oke, saran dari saya mungkin kalau kalian pengen cobain atau kalian pengen update, mungkin sabar dulu, tunggu bentar ya. Mungkin bakalan ada update lagi dari versi yang 1.1 ini ataupun mungkin diperbaiki bugnya untuk di kamera ya. Karena di kamera saya cobain ulang nge-record, ngerekam ataupun foto, kalau foto normal ya, untuk ngerekam video yang baru ngebug ya. Yang di sana baru ngebug, mungkin yang itu bagian bakalan di fix mungkin bentar lagi ya, atau kalian kalau nggak sabar nunggu kalian pakai di versi 1.0-nya aja guys atau di ROM yang lainnya. Karena di versi 1.1 Rengas Dengklok untuk Redmi Note 8 Giga ini masih ngebug untuk bagian kameranya ya, dan kernelnya mantap sih buat ngegame ini, keren, mantap mantap mantap. Oke, kayak gitu dong review singkatnya. Buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.